Halo, nama aku Nabil. Aku seorang introvert yang baru saja memulai hari ini untuk konten di YouTube. Dan ini adalah video pertama aku konten di YouTube. Aku terlalu banyak mikir. Sebenarnya bukan karena nggak ada ide, tapi emang terlalu banyak mikir. Terlalu banyak ketakutan yang memenuhi diriku. Dan pada akhirnya aku sadar kalau aku tetap di sini terus, kalau aku banyakkan mikir dan gak jalan-jalan, kapan mulainya, kapan suksesnya. Nah, dari sana aku mulai untuk konten di YouTube dan hari ini adalah video pertamaku di YouTube. Aku bukan termasuk orang yang paling rame, bukan juga yang paling jago ngomong. Tapi aku sadar satu hal, banyak dari kita yang capek dan nggak tahu mau cerita ke siapa. Dan channel ini, video ini, konten ini, aku buat bukan untuk ngajarin siapa yang paling benar. Aku pengen jadi ruang tenang, tempat untuk kita sama-sama mikir pelan-pelan, tanpa harus jadi siapa-siapa. Nah, kalau kamu relate, berarti kamu menemukan channel yang tepat. Halo, selamat datang di channel Speak with Nabil. Nah, di sini aku bukan orang yang paling berisik, tapi aku percaya bahwa sesuatu yang penting itu adalah sesuatu yang datang dari tempat yang sunyi, tempat yang damai dan tenang. Di channel ini, kita bakal ngobrol soal pikiran-pikiran kita yang belum menemukan jawabannya, lelah mental, dan tumbuh tanpa harus memaksa diri sendiri. Pada kesempatan kali ini, aku ngajak kalian bareng-bareng untuk kita sama-sama membedah soal introvert. Karena pada dasarnya introvert itu, kalau kalian tahu, bukan penyakit, tapi itu adalah kekuatan yang tersembunyi yang harus kalian asah pelan-pelan. Pernah nggak kamu ngerasa ada yang salah sama diri kamu sendiri? Karena kamu memilih pulang cepat daripada harus nongkrong rame-rame. Atau kamu capek banget setelah acara keluarga. Bukan karena acaranya berat, tapi terlalu banyak suara, terlalu banyak obrolan-obrolan, dan terlalu banyak yang harus ditanggapi. Lalu di jalan pulang, kamu mikir kayak, kenapa sih orang-orang bisa sesantai itu, selega itu, sedangkan kamu sendiri itu rasanya kayak pengen ngilang. Tanpa sadar, kita hidup di dunia yang ngajarin satu standar hidup, yaitu rame dibilang asik, yang banyak ngomong dibilang pintar, dan yang pendiam itu sering dianggap aneh, dingin, ataupun sebagainya. Dan lucunya, standar itu bikin banyak orang tumbuh dengan kekurangan yang ada di dirinya. Kekurangan yang dimaksud itu adalah dia merasa kurang karena standar itu tadi. Padahal hari ini aku mau bilang satu hal penting, yaitu introvert bukan kekurangan yang harus diperbaiki, melainkan introvert itu kekuatan yang harus kamu asah pelan-pelan. Masalahnya, bukan kamu yang salah, tapi kita yang jarang banget diajarin cara memakai kekuatan tersebut dengan benar. Sebelum kita lanjut, kita harus meluruskan satu kesalahpahaman yang sering terjadi di banyak orang. Apa itu? Yaitu introvert bukanlah pemalu. Introvert bukan berarti nggak percaya diri. Introvert juga bukan berarti takut ngomong. Dan introvert juga bukan orang yang takut bersosialisasi. Introvert itu satu soal sederhana, yaitu dari mana kamu mendapatkan energi. Karena kalau ekstrovert itu mendapatkan energi dari luar, dari orang yang mereka temui, dari keramaian dan canda tawa, serta interaksi-interaksi yang mereka dapatkan. Makanya setelah nongkrong lama, mereka itu justru makin hidup. Nah, sedangkan introvert, kita kebalikannya. Kita ngecas dari dalam, dari diam, dari mikir, dari waktu sebentar yang kita miliki terhadap diri sendiri. Ada riset psikologi yang bilang bahwasannya kalau otak introvert itu lebih sensitif terhadap dopamin.
Nah, artinya apa sih? Artinya, rangsangan berlebih, suara keras, banyaknya orang, dan obrolan yang terlalu cepat itu bukan termasuk hiburan bagi kita. Justru itu yang membuat otak seorang introvert itu bekerja lebih keras dan endingnya mental lowbat. Jadi, kalau capek setelah sosialisasi itu bukan tanda kamu lemah, bukan tanda kamu kurang pergaulan, dan bukan pula kamu antisosial. Tapi itu tanda biologi, cara alami tubuh dan otak kamu bekerja. Nah, ada 3 kekuatan super yang dimiliki oleh seorang introvert. Yang pertama itu deep observation. Nah, yang kekuatan pertama ini adalah deep observation. Deep observation ini adalah kekuatan mengamati secara diam-diam. Introvert mungkin memang jarang ngomong, tapi jangan salah, otak mereka itu tidak benar-benar diam. Mereka berpikir, mereka mengamati. Ketika orang ngobrol, mereka memperhatikan. Kita nangkep nada suara, perubahan ekspresi, dan gerakan-gerakan kecil yang sepele, tapi itu bermaksud penting. Makanya, banyak orang introvert itu punya insting yang kuat. Nah, mereka mempunyai insting yang kuat terhadap situasi. Mereka juga mempunyai perasaan kayaknya ada yang nggak beres nih. Bahkan sebelum masalahnya itu kelihatan. Dan di dunia kerja, ini tuh mahal banget. Kadang masalah besar itu bukan diselesaikan sama orang yang paling berisik. Masalah besar biasanya selesai sama orang yang mau duduk, mengamati, dan berpikir secara tenang. Kedua, deep focus. Kekuatan kedua introvert adalah deep focus. Nah, ini tuh kemampuan buat tenggelam dalam satu pekerjaan tanpa butuh banyak gangguan. Saat introvert fokus, waktu itu berasa hilang. Nulis berjam-jam, ngoding sampai lupa makan, dan belajar sampai benar-benar paham. Nah, ini tuh namanya deep work. Di dunia yang banyak notifikasi, fokus itu bukan hal yang biasa, tapi fokus itu adalah superpower. Banyak orang sukses bukan karena mereka paling jenius, tapi karena mereka mampu bertahan di satu hal saat semua orang sudah mulai menyerah. Dan yang ketiga, high empathy. Kekuatan ketiga introvert adalah empati yang tinggi. Karena kita lebih banyak mendengar, kita lebih banyak peka terhadap perasaan orang lain. Introvert jarang hadir setengah-setengah. Kita peduli dan sangat peduli, bahkan sepenuh hati. Dan makanya circle seorang introvert itu sedikit, tapi dia bertahan lama. Kita mungkin nggak punya 100 teman dekat, tapi 1-2 teman itu adalah mereka yang mengerti siapa kita sebenarnya. Di dunia yang makin cepat, makin dingin, dan makin sibuk dengan diri sendiri, empati bukan suatu kelemahan, tapi ia adalah suatu kekuatan yang sangat-sangat langka. Nah, sekarang aku nggak mau nih teman-teman cuman mengerti, tapi aku juga mengajak teman-teman untuk praktek. Nah, aku sebut ini adalah The Quit Challenge. Mulai besok, berhenti minta maaf bukan karena kamu diam. Diam itu bukan sepenuhnya kosong. Diam itu tandanya kamu sedang berpikir. Saat kamu sedang rapat, di kelas, ataupun lagi kumpul sama keluarga, jangan paksain diri kamu untuk nimbrung. Lakuin aja satu hal, yaitu amati. Amati yang orang lain lewatkan. Bisa ide, bisa masalah, bisa sudut pandang yang berbeda. Dan kamu sampaikan pendapatmu itu di waktu yang tepat. Nggak perlu panjang, nggak perlu pula berapi-api. Cukup satu kali saja. Karena suara yang tenang itu justru yang paling dingin. Sekarang dengerin ini baik-baik. Kamu nggak perlu berubah jadi orang lain untuk jadi sukses. Kamu hanya perlu memahami gimana cara kerjamu sendiri. Kalau kamu introvert, berhenti mulai dari sekarang, berhenti membenci kesunyian. Karena di dalam sunyi, pikiranmu itu bernapas. Sekarang aku pengen denger dari kamu. Tulis di kolom komentar apa yang bikin kamu lelah mental.
dan kita bakal bahas bareng di video selanjutnya. Bye bye.